Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di perkuliahan teknologi mekanik, pertemuan ketiga dengan topik bahan-bahan logam dan paduannya. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang material teknik dan sifat mekanik. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu material teknik yang banyak dijumpai, yaitu material logam, di mana pada pembahasan ini material logam kita bagi lagi menjadi dua, yaitu logam yang berbasis besi dan logam non besi. Logam besi merupakan logam di mana unsur yang dominan ya, dalam material tersebut adalah unsur ferrum, ya, Fe. Nah, unsur besi atau logam besi yang banyak dijumpai ya, di industri adalah baja karbon, baja paduan, baja perkakas atau dies, baja tahan karat, dan besi tuang. Baja karbon merupakan baja yang memiliki kandungan karbon tertentu. Ya. Baja karbon dibagi atas 3 bagian lagi, yaitu baja karbon rendah, di mana kandungan karbonnya lebih kecil dari 0,3%. Kemudian baja karbon menengah, di mana baja karbonnya berada di antara range 0,3 sampai 0,6%. Sementara baja karbon tinggi merupakan baja karbon dengan range karbonnya di antara 0,6 hingga 1%. Klasifikasi baja menurut standar IC itu didasarkan pada paduannya. Jadi kalau murni karbon, maka dia kodenya adalah 1. Sementara untuk campurannya, maka dia memiliki kode-kode tertentu. Seperti nikel, maka kodenya diawali dengan angka 2. Kemudian nikel kromium, maka diawali dengan angka 3. Kemudian molybden, ya, jadi baja karbon dengan molybden dimulai dengan angka 4. Ya. Kemudian nikel, kromium, molybden, 43, 47, 86, dan seterusnya. Nah, kemudian kromium ya merupakan bahan tahan karat ya, yang tidak teroksidasi, itu diawali dengan angka 5. Dan kromium vanadium 6, silikon manganis 9, dan seterusnya. Nah, kita coba melihat itu baja tahan karat. Baja tahan karat memiliki sifat tahan korosi, memiliki kekuatan dan kualitas yang tinggi, dan kandungan kromium yang tinggi. Jadi baja yang tahan karat itu biasanya mengandung kromium yang tinggi. Akan tapi dia memiliki kandungan lain seperti nikel, molybdenium, tembaga, titanium, silikon, magnesium, aluminium, dan belerang. Jenis bahan baja tahan karat antara lain adalah baja tahan karat austenitic yang tidak bersifat magnet, yang digunakan untuk peralatan dapur, untuk fitting listrik, ya, konstruksi, tungku-tungku, kemudian komponen perpindahan panas, dan lain-lain. Kemudian jenis baja tahan karat ferritic, dia digunakan untuk peralatan dapur. Nah, berbeda dengan austenitic, baja tahan karat ferritic bersifat magnet dan tahan korosi. Kemudian baja tahan karat martensitic, ini baja karat yang bersifat magnet, berkekuatan tinggi, keras, tapi memiliki ketahanan atau keuletan yang tinggi. Baja seperti ini biasa digunakan untuk peralatan bedah,
untuk peralatan katup atau pegas. Kemudian setelah kita bahas tentang bajetan karat, kita bahas lagi adalah bagian dari logam besi, besi cor. Besi cor merupakan salah satu logam besi yang banyak dijumpai di industri. Besi cor ini biasanya digunakan untuk membentuk benda-benda ya, seperti casing mesin yang tidak diinginkan ada sambungan di situ, sehingga dia harus menyatu ya. Nah, jenis besi cor adalah besi cor kelabu, besi cor nodular, besi cor tuang putih, besi cor malleable. Besi cor kelabu disusun oleh serpihan grafit ya, karbon yang tersebar pada besi. Kemudian besi cor nodular. Ya. Besi cor nodular grafitnya berbentuk bulat. Hal ini disebabkan karena pada besi cor ini mengandung unsur magnesium dan cesium. Sifatnya adalah keras dan memiliki keuletan yang tinggi. Kemudian besi cor putih. Besi cor putih disusun oleh besi dan campuran besi karbida atau Fe3C dan terbentuk melalui proses pendinginan yang cepat. Besi cor putih ini digunakan digunakan karena memiliki sifat yang getas, tahan dan sangat keras. Kemudian selanjutnya adalah besi cor malleable. Besi cor ini disusun oleh grafit yang dari besi cor putih yang kemudian dipanaskan pada suhu 800 hingga 900 derajat Celcius dengan menggunakan gas CO2 atau CO. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang bahan-bahan logam bukan besi. Bahan-bahan logam bukan besi antara lain adalah yang banyak dijumpai di industri adalah aluminium, tembaga, dan magnesium. Sementara dalam bentuk paduan ada wolfram, tantalum, dan molybdenium. Aplikasi logam bukan besi ini biasanya untuk kondisi tahan karat ya. Kemudian konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Kemudian dibutuhkan berat jenisnya ya, atau kerapatan yang rendah. Dan diperlukan kemudahan dalam fabrikasi. Contoh aplikasinya adalah di pesawat terbang, kawat listrik, sudu-sudu turbin mesin jet, dan komponen roket. Magnesium merupakan logam yang teringan dan magnesium mampu menyerap getaran, sehingga magnesium banyak digunakan pada komponen-komponen mesin ya, yang berfungsi untuk menyerap atau meredam getaran yang terjadi pada mesin. Tembaga memiliki sifat konduktivitas listrik dan panas yang tinggi. Oleh karena itu, bahan tembaga banyak digunakan untuk nikel memiliki sifat kuat, getas, dan tahan korosi pada suhu tinggi. Oleh karena itu, maka nikel banyak digunakan untuk komponen-komponen yang mengalami suhu tinggi, namun harus tahan juga korosi dan kimia. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai pembuatan logam besi. Ya. Logam besi diproduksi diawali dari tanur tinggi, ya, dari dapur pengolahan tanur tinggi, di mana pada tanur tinggi ini akan dihasilkan besi kasar yang selanjutnya akan diolah menjadi besi sesuai yang diinginkan. Nah, dari besi kasar tersebut, ya, berdasarkan bagan ini, ya, maka besi kasar akan diolah di beberapa tanur ya, dengan keperluan atau kepentingan masing-masing.
Nah, padel dan besemer ini digunakan untuk menghasilkan besi tahan karat atau besi karbon rendah. Besi kasar sementara menggunakan untuk baja karbon dan baja paduan menggunakan besemer juga, tanur BOF, tanur terbuka, dan dapur listrik. Untuk besi cor itu digunakan tanur udara, dan untuk besi cor kelabu digunakan dapur kupola. Baik, paddle furnace ini digunakan untuk membuat besi tahan karat atau besi karbon rendah. Kenapa bisa begitu demikian? Karena pada paddle ini ya, kokas yang mengandung karbon yang cukup tinggi ya, atau bahan bakar dari tanur ini, bahkan untuk menghasilkan api yang panas api yang cukup tinggi, itu tidak bercampur dengan besi. Jadi biji besi ini atau besi kasar tadi tidak bercampur. Jadi kemudian apinya akan terjadi proses konveksi di sini. Ya, apinya kemudian mendidihkan campuran besi tadi. Nah, kemudian nanti kotoran akan terbuang ke flue, dan besi itu lebih berat dari kotoran ya, sehingga besi nanti akan ditampung di sini. Nah, ini paddle furnace. Besemer demikian juga. Besemer besi dimasukkan di sini ya, kemudian nanti dibakar ya seperti ini ya, di prosesnya. Setelah cair baru dituang kemari. Nah, kemudian tanur BOF, Basic Oxygen Furnace ya. Nah, ini prosesnya adalah besi kasar tadi dimasukkan ke dalam ini ya, dalam tanur BOF ini. Nah, kemudian melalui proses ini dia ya. Besi cair tadi dimasukkan, kemudian disemprot dengan bahan bakar dengan oksigen. Nah, kemudian setelah mencair baru pisahkan ya antara besi dan kotoran. Kemudian dapur tanur listrik merupakan dapur pengolahan besi yang cukup efisien ya, dan cukup handal ya. Nah, dan besi yang dihasilkan juga bukan besi berkualitas tinggi. Kenapa? Karena dapur dengan dapur listrik ya, dengan tanur listrik ini tidak diperlukan kokas, di mana kokas itu mengandung karbon cukup tinggi dan kotoran-kotoran yang lain. Nah, akan tetapi tanur listrik ini memerlukan energi yang cukup tinggi. Dia membutuhkan atau memerlukan arus sekitar 12 kilo ampere. 12 kilo ampere. Dengan pemakaiannya 50.000 kilowatt per jam. Wow. Jadi satu kecamatan mati listrik. Itu hidup ini. Kemudian tanur terbuka. Nah, tanur terbuka ini cukup besar ya. Ini nanti besi letakkan di sini, kemudian dialirkan api ya, api nanti di sini nih yang warna merah ini api, kemudian udara panas yang cukup tinggi ya, sekitar 800 hingga 1000 ini dialirkan kemari, sehingga nanti ini akan meleleh menjadi besi, dan kemudian nanti besi yang sudah bersih dari kotoran akan mengalir ke bagian bawah. Nah, kemudian kupola ya. Kupola merupakan dapur pembuatan besi yang paling sederhana. Kalian juga bisa buat sendiri. Kupola bentuknya seperti ini ya. Ini yang cukup besar, kemudian ada yang kecil. Nah, tapi kualitas dihasilkan oleh kupola ini tidaklah sebaik seperti dapur paddle atau besi. Baik, demikianlah
pembahasan materi kita hari ini tentang logam, ya, tentang material logam. Kalian bisa searching melalui referensi lain agar kalian bisa lebih detail atau lebih mendalam membahas tentang bahan hari ini. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kedua ini dengan topik bahan-bahan logam dan paduannya. Selebihnya saya berharap kalian mau mempelajari pada referensi-referensi lain di luar ini sehingga bisa memperkaya ilmu yang kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.